baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tolong ketuanya, Rizka tolong dipimpin ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu agar kita bisa menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita. Nanti pada saat menyanyi, silakan tangannya dikepal dan diginikan ya. Ya, Bu. Paham? Berdiri semuanya ya. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sebelum duduk, kita menyanyikan satu lagu lagi. Ini perhatikan ibu ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap belajar. Bisa? Oke, baru ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap belajar. Oke, duduk semuanya. Oke, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita kemarin? Bu, Silakan Tiara. tentang sejarah lahirnya Pancasila. Ya, betul sekali, tentang sejarah lahirnya Pancasila. Sekarang kita akan belajar tentang keterkaitan sila-sila Pancasila yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sebelum itu, Ibu akan membacakan identitas modul terlebih dahulu, yaitu fase kelas C kita kelas 6 dan babnya belajar Pancasila menyenangkan, memahami sila-sila Pancasila. Temanya memahami nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aktivitas kehidupan. Untuk capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu memahami dan menyajikan hubungan Pancasila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan makna-makna nilai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu menjelaskan keterkaitan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Oke. Untuk pertanyaan pemantik ini Ibu ingin bertanya, kalau tadi yang diketahui tentang nilai-nilai Pancasila telah dipelajari kelas 5, apakah ada yang masih ingat? Tidak ada. Ya, nanti akan Ibu bahas di materi kali ini ya. Untuk pertanyaan yang kedua, Pancasila terdiri dari sila-sila yang berjumlah berapa? Ada yang tahu? 5. Betul sekali. Oke. Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Itu Pancasila berkaitan dengan sila yang satu dengan sila yang lain, yang saling berhubungan dan saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Hal ini sesuai dengan sifat dan ciri dari Pancasila. Yang pertama, itu bersifat sistematis atau utuh. Bahwasanya nilai-nilai Pancasila saling berurutan dan urutannya tidak dapat diubah atau ditukar urutannya. Yang kedua, bersifat totalis dan organis atau artinya yaitu utuh. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa berdiri sendiri dan saling bertentangan. Sila-sila Pancasila yang terdapat pada tubuh Pancasila saling berkaitan satu dengan yang lain. Jika digambar berdasarkan hubungan antar sila, maka akan membentuk segitiga piramida, yang mana sila pertama atau sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai pusatnya. Hal ini memiliki arti bahwa sila yang kedua hingga sila kelima itu merupakan bentuk implementasi yang terlahir dari konsep ketuhanan. Sila pertama
itu mendasari dan menjiwai sila 2 sampai sila kelima. Untuk sila kedua dijiwai oleh sila pertama dan menjiwai sila ketiga sampai sila kelima. Untuk sila ketiga dijiwai oleh sila 1 dan 2 dan menjiwai sila 4 dan 5. Untuk sila keempat dijiwai oleh sila 1 sampai 3 dan menjiwai sila kelima. Untuk sila kelima itu dijiwai oleh sila 1 sampai 3. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan materi. Untuk lebih lengkapnya kalian silakan menyimak video pembelajaran yang akan Ibu tanyakan ya. Ya, Bu. Nulis diperhatikan ya. Ya, Bu. Di sini Ibu ada alat peraga yang dihubungkan dengan keterkaitan nilai-nilai Pancasila pada penerapan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk gambar pertama, ini gambar apa, Nana? Orang memberi pada pengemis. Ya, orang memberi pada pengemis. Tetapi orang yang memberi itu termasuk keturunan Chinese. Keturunan Chinese merupakan suku atau ras yang berasal dari Cina. Jadi bukan murni Indonesia, tapi dari kecil sampai dewasa di Indonesia. Nah, menurut kalian untuk gambar ke-1 termasuk mencerminkan pengamalan sila-sila Pancasila keberapa saja? Kedua, tentang apa? Yaitu mengembangkan sikap saling menolong dan tenggang rasa. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Sikap tenggang rasa itu apa, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus dari Aisyah. Sikap tenggang rasa merupakan sikap memahami dan menghormati perasaan orang lain. Jadi, anak yang memberi ini tahu rasanya apa yang dirasakan oleh pengemis ini. Makanya dia memberikan sedikit uang untuk pengemis ini. Jadi bisa ditambah di sini ya. Yang kedua, kira-kira sila keberapa lagi? Sila ketiga ya, yaitu mencerminkan, menunjukkan sikap rasa bersatu. Jadi tidak membeda-bedakan ras atau golongan manapun. Nah, di sini ya. Selanjutnya ada sila kelima, yaitu yang mengembangkan perbuatan yang luhur, perbuatan yang baik untuk sesama manusia. Dan di sini. Dan yang terakhir, termasuk pengamalan sila-sila Pancasila, yaitu sila pertama karena membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Biasanya keturunan Chinese ini memiliki agama Konghucu ataupun agama Buddha. Bukan, jadi saat kita memberi, alangkah lebih baiknya kita tidak membeda-bedakan suku atau agama pada saat kita ingin memberikan sesuatu kepada mereka. Benar ya? Oke, untuk gambar yang kedua, ini gambar apa? Ya, betul. Coba kalau gotong royong termasuk mencerminkan pengamalan sila-sila Pancasila, sila keberapa saja? 5. Ya, betul. Sila kelima yaitu mengembangkan sikap adil dalam kegiatan gotong royong. Terus, sila keberapa lagi? Sila kedua. Selanjutnya ke gambar ketiga. Coba ini gambar apa? Itu guru pengajar. Ya, sedikit Ibu koreksi ya. Ini siswa sedang melakukan pemilihan ketua kelas atau sedang musyawarah untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua dari kelas mereka. Kira-kira mencerminkan pengamalan Pancasila sila berapa saja? Keempat, betul. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, sila keberapa lagi? Sila kedua, yaitu adanya rasa pengakuan sesama hak dan kewajiban setiap anggotanya. Desi Ayu tolong diperhatikan ya, jangan kami sendiri.
Oke, selanjutnya ada sila keberapa lagi? Sila ketiga, yaitu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang terakhir yaitu pengamalan Pancasila. Sila kelima yaitu melakukan perbuatan yang luhur. Ibu memberikan tambahan untuk gambar kedua yaitu mencerminkan sila ketiga yaitu menunjukkan sikap rasa bersatu. Karena pada saat gotong royong kita melakukan saling bahu membahu yaitu termasuk sikap membina persatuan sesama warga di kampung. Yang terakhir yaitu mencerminkan sila kedua karena juga termasuk mengembangkan sikap tolong menolong. Oke, dari media yang telah Ibu presentasikan ini, apakah ada yang bingung? Bertanya, Bu. Ya. Kalau kita menjenguk teman yang sakit itu termasuk sila yang berapa ya? Apakah ada yang tahu jawaban dari pertanyaan Nur? Saya Bu. Termasuk sila kedua. Ya, betul sekali. Saat ada teman kita yang sakit, kita wajib menjenguk teman kita. Dan itu termasuk sila Pancasila yang kedua, karena termasuk rasa kemanusiaan. Jadi rasa kemanusiaan yang kita lakukan yaitu dengan menjenguk teman kita yang sakit. Oke, setelah penerapan media yang Ibu jelaskan ini, nanti Ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok dan nanti akan mengerjakan soal diskusi. Paham? Untuk langkah-langkahnya, nanti untuk kelompok 1 ada Mbak Tiara, Mbak Desi, dan Mas Nur. Yang kedua ada Mbak Aisyah, Mbak Nosi, dan Mbak Fani. Kelompok 3 Mbak Rizka, Eva, dan Mbak Desi. Nanti di sini ada perilaku sehari-hari yang ini ada contoh-contoh perilaku sehari-hari yang biasanya kita lakukan, dan di sini ada sila-sila Pancasila. Nanti kalian pakai garisnya dan kalian hubungkan ya. Waktu pekerjaan 20 menit. Baik Bu. Kelompok 1 apakah ada kesulitan? Kelompok lain apakah ada kesulitan? Iya Bu. Wah, Aisyah kamu cepat sekali ya. Bagus Bu. Bagus, ditingkatkan ya nak. Ya Bu, siap. Oke. Udah Bu. Kelompok lain sudah belum? Belum. Tunggu kelompok lain dulu ya Kak Tiara. Sudah Bu. Sudah siap Bu. Sudah. Silakan dari kelompok 1 mempresentasikan terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Oke, kelompok 1 silakan hasilnya. Ini hasil dari kelompok kami. Ya. Yang pertama, tidak mengejek anggota teman, lalu memberi kesempatan teman beribadah. Yang mencerminkan sila perilaku pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, untuk sila kedua. Yang kedua, jiwanya rantai. Untuk teman yang sakit, membantu teman yang terjatuh, rukun dengan teman. Yang ketiga. Yang ketiga, pohon beringin. Gotong royong di lingkungan. Yang selanjutnya, kepala banteng. Itu menghargai perbedaan pendapat sama berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, keadilan kapas itu melaksanakan dan kewajiban, lalu menghargai kegemaran teman. Oke, betul semua ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Akan duduk kembali. Kelompok 2 silakan. Oke, silakan dibacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aisyah, Nosi,
Perilaku yang sesuai. 1. Memberi kesempatan teman beribadah. Yang kedua, tidak mengejek agama teman. Oke. Yang kedua, santai. Perilakunya yaitu menjenguk teman yang sedang sakit, membantu teman yang terjatuh. Yang ketiga ada pohon beringin. Perilaku yang sesuai yaitu rukun dengan teman dan bergotong royong di lingkungan. Yang keempat, kepala banteng. Itu perilaku yang sesuai berdiskusi untuk menyelesaikan masalah dan menghargai perbedaan pendapat. Oke, yang terakhir, kaki dan kapas. Perilaku yang sesuai melaksanakan hak dan kewajiban. Yang kedua, menghargai kegemaran teman. Oke, ternyata betul semua ya, sama kayak kelompok 1. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Kita kembali dulu. Yuk, kelompok terakhir, kelompok 3, silahkan. Ayo, silakan dibacakan hasil diskusinya. Sila pertama yang sesuai yaitu tidak mengejek teman. Yang kedua, perilaku yang sesuainya yaitu menjenguk orang sakit. Yang ketiga, dengan teman. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat. Sila yang ketiga yaitu sila yang kelima yaitu panggilan kapas. Perilaku yang sesuai yaitu melaksanakan hak dan kewajiban dan menghargai keanekaragaman kegemaran teman. Ya, betul semuanya ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terima kasih, silakan duduk. Oke. Ibu sedikit memberikan evaluasi ya, karena tadi 3 kelompok sudah maju semuanya ke depan. Nah, alhamdulillah ternyata semua kelompok sudah memahami materi yang ibu berikan. Hasilnya semuanya bagus. Ditingkatkan ya. Ya, Ibu. Di sini ibu akan lanjutkan untuk memberikan kalian soal evaluasi untuk mengetes lagi apakah kalian memang sudah benar-benar paham terhadap materi yang diberikan ya. Soal evaluasi ini akan ibu bagikan dan dikerjakan secara individu. Jadi jangan ada yang mencontek ya. Ya, Bu. Oke, kalian kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Apakah ada yang kesulitan? Tidak ada, Bu. Oke. Kerjakan dengan teliti ya, jangan ada yang mencontek. Ya, Bu. Ada kesulitan nggak? Oh ya. Apakah semuanya sudah? Sudah. Kumpulkan ya. Selanjutnya, apakah ada yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita dapatkan hari ini? Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Rosi. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lainnya, diterapkan pada perilaku sehari-hari. Ya, terima kasih ya pendapatnya Mbak Rosi, betul dan bagus sekali. Memang penerapan perilaku pada sila-sila Pancasila yang saling berkaitan, yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, memang dapat kita lakukan pada kehidupan sehari-hari. Dan pada pemahaman sila-sila Pancasila pada kehidupan sehari-hari terdapat nilai-nilai positif yang terkandung pada setiap sila yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Oke, Ibu akhiri untuk pembelajaran ibu kali ini dan ibu berpesan nanti kalian sampai di rumah silakan buka buku LKS halaman 53 dan kalian baca untuk materi selanjutnya. Nanti kita akan membahas makna Pancasila sebagai lambang atau dasar negara Indonesia. Oke, untuk ketua silakan memimpin doa. Doa mulai. Selesai. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.